Dari 90.1 Fast FM Family Radio, hadir untuk Anda. Rumahku, surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di suasana malam yang masih begitu gegap gempita, kebahagiaan, euforia yang sangat luar biasa sekali kita rasakan di suasana Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, untuk Anda keluarga Fast, menemani suasana kebahagiaan Anda dari 90.1 Fast FM, tidak akan lepas dari tengah ruang dengan Anda untuk selalu memberikan yang terbaik, menemani Anda di rumah saja. Dari 90.1 Fast FM, kami hadirkan program kesayangan kita Baiti Janati, Rumahku, Surgaku. Untuk edisi malam ini, Selasa 26 Mei 2020, kita bisa ngaji bareng bersama Gus Yusuf sampai ke pukul 21 malam nanti. Dan silakan untuk Anda keluarga Fast yang akan bergabung bersama kami di layanan telepon 029331430, SMS dan juga WhatsApp di 0815-7870964-nya. Dan malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM di antara kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang menyimak melalui 90.1 Radio Fas FM, juga keluarga Fas yang di manapun berada yang tentu setia menyimak kita lewat Facebook, juga ada yang lewat channel YouTube. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Baiti Jannati dengan keadaan sehat. Amin. Tanpa kurang suatu apapun. Amin. Ya, untuk keluarga Fas yang ada di Magelang dan dimanapun Anda berada, baik yang merakah untuk Lebaran di tahun ini, guys, kita ini sesuatu hal yang sangat unik sekali ya. Saya baru seumur ini kita bisa menikmati suasana Lebaran yang beda dari tahun-tahun sebelumnya nih guys. Ya, bagaimana untuk Gus Yusuf ini? Ya, yang pertama tentu sebelum kita ngobrol jauh Dimas, ya, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Ya. Oke guys, banyak sekali masyarakat yang kemarin memang merasakan perbedaan yang cukup jauh sekali. Kalau kita ibaratkan ini 180 bahkan 360 derajat ketika tradisi yang biasanya masyarakat lakukan ini tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Bisa dikatakan tertunda dulu ya guys ya. Ya. Jadi ini memang sudah kita mulai 1 bulan yang lalu. Ramadan kita adalah pandemi. Dan Lebaran kita ternyata juga masih dalam situasi pandemi. Tentu hikmahnya banyak sekali. Memang kehadiran makhluk super kecil yang namanya COVID-19 ini luar biasa. Dia bisa memaksa kita untuk istiqomah, tinggal di rumah. Yang biasanya kita banyak beraktivitas di luar, bahkan keluyuran tanpa jelas tujuannya. Hari ini kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Tentu ini hikmahnya banyak. Kita yang mungkin selama ini sok merasa sibuk, hingga kadang lupa terhadap keluarga. Jarang bisa menemani anak, makan bersama keluarga pun belum tentu seminggu sekali.
Alhamdulillah Ramadan kemarin kita bisa full Dimas. Alhamdulillah, betul Gus. Buka sahur full tim, kumpul keluarga. Ini satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Juga tentu adanya Ramadan kita di rumah, Iya. ini juga memaksa kita untuk beribadah bersama. Mungkin banyak sekali bapak-bapak kemarin yang tiba-tiba menjadi imam. Jadi imam ini ya. Ini seumur-umur kan mungkin baru merasakan jadi imam tarawih. Imam tarawih. Maka dipaksa untuk kembali menghafal surat-surat pendek. Dan puncak karirnya adalah kemarin menjadi imam sholat id. Wow. Wah, ini kan kalau kita mendaftar imam di masjid kampung, antrinya mungkin bisa tahunan. Bahkan tidak lolos lagi Dan ya? belum tuh lolos gitu kan. Oke. Nah ini dengan adanya COVID ini kita bisa menjadi imam, bahkan menjadi khotib, Dari khotib ini ya. Oke. menjadi imam besar di keluarga kecil. Ini kan. Iya. Ini hikmah itu loh. Oke. Memang adanya COVID ini memaksa kita untuk selalu mengingat dan mengingat kepada Allah. Kalau kita yang biasanya ingat kepada Allah hanya seminggu sekali tiap Jumat dan merasa ketemu Allah hanya di masjid, mungkin hari ini agak bingung juga. Kenapa ini guys? Masjidnya tutup, Masih mau ketemu di mana gitu. Iya. Nah, kita dipaksa untuk mengingat Allah jangan hanya pas hari Jumat. Setiap hari, hai sumakunta, dimanapun kalian berada, ibadah tidak harus di masjid. Ya kan? Iya. Juga ada juga yang mengingat Allah bahkan sholat hanya nunggu sholat id. Maka kemarin sebelum lebaran kurang seminggu sudah mulai gelisah. Duh, ini lapor tahunan saya bisa terganggu ini. Oke. Akhirnya kemarin banyak sekali yang tidak menyelenggarakan sholat id. Sholat id cukup di rumah. Di rumah ya. Nah ini juga hikmahnya sekali lagi bahwa kita harus selalu mengingat dan mengingat kepada Allah, tidak hanya di masjid, di musola, tetapi dimanapun kita berada. Nah, ini satu hikmah yang luar biasa. Ramadan kita kemarin menjadi lebih bermakna. Iya. Ramadan kita kemarin bisa lebih dekat kepada Allah, dekat kepada keluarga, bahkan juga harus lebih dekat kepada lingkungan. Oke. Dalam situasi berat, situasi musibah seperti ini, ini seharusnya juga meningkatkan rasa sosial kita, kepekaan kita terhadap lingkungan. Ini yang harus. Ini sekarang kan dipaksa. Iya Gus. Bahwa sekarang ketika masuk Lebaran, banyak desa-desa yang ditutup portal. Di portal ya, lockdown. Akhirnya yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Ini alhamdulillah. Jadi kenal tetangga. Jadi kenal ya. Jadi kenal tetangga. Yang biasanya nggak ikut siskampling sekarang ikut jaga portal. Itu kan. Iya. Jadi kita juga menjadi semakin peduli terhadap kanan kiri kita. Sekarang ada tetangga batuk aja kita udah tahu. Saking pedulinya ya. Kurung tanggane watuk itu mulai teratapan. Gitu. Deg. Padahal kemarin ada tangga guling-guling kejang-kejang aja nggak pada peduli. Iya. Ini alhamdulillah sekarang. Wah, kayak mulai panas sih. Gitu. Kayak mulai watuk Tetangga batuk aja udah mulai semua tahu. Semua tahu ya. Nah ini memaksa kita untuk lebih peduli terhadap tetangga. Nah ketika masuk Lebaran memang ada satu tradisi yang sementara ini harus kita tinggalkan dulu, yakni tradisi silaturahim secara fisik. Karena
Karena situasi pandemi ini memaksa kita untuk physical distancing. Kita harus bisa menjaga jarak. Ya. Tetapi bukan berarti esensi halal bihalalnya ini hilang. Nggak boleh itu. Begitu ya. Jadi halal bihalal itu esensinya kan dalam saling maaf memaafkan. Saling memaafkan. Jadi kalau kita flashback ya Dimas, Iya Gus. semoga puasa kita kemarin betul-betul imanan wahtisaban, puasa yang karena iman dan mengharap ridho Allah. Implikasinya ghufiralahu ma taqaddama min danbih, puasa itu akan mampu melebur dosa-dosa kita. Lah, dosa yang dilebur dengan cara berpuasa hanyalah dosa yang sifatnya vertikal. Dosa kita terhadap Allah. Sementara dosa kita terhadap orang tua, tetangga, saudara, istri, anak, mertua, dosa sesama manusia, Allah ini tidak akan mengampuni selagi manusia ini belum mau bertemu dan berikrar saling memaafkan. Halalun bihalalin, disitulah intinya. Baik. Halal bihalal adalah saling memaafkan. Memang lazimnya halal bihalal kita ini dengan bersalaman, bahkan kalau perlu berpelukan, sungkeman. Nah, ini hari ini karena ada si COVID tadi, Si corona ya. ya, ini kita dipaksa untuk tidak ketemu dulu, untuk tidak sungkem dulu terhadap mbah kita, terhadap kakung kita yang kakung. Ini bukan berarti kita nggak menghormati eyang, tapi kita justru menjaga eyang kita. Nggak usah pada sowan eyang dulu, cukup by phone, telepon. Aturaken sugeng riyatin sedaya lepat nyuwun pangapunten, tambah pendungane yang mugi-mugi kula antukipun sinau diparingi lancar, sukses. Lah ini kan telepon, kalaupun tidak lewat telepon ya kalau dengan saudara sendiri mungkin bisa chatting lewat WA, lewat media sosial. Memang saya pribadi Dimas, ini pada tahun-tahun kemarin tuh itu paling sering mengingatkan, enggak cukup berlebaran lewat telepon, enggak cukup berlebaran lewat WA, broadcast. Ini kan kemarin ya. Tapi sekarang ini si COVID memaksa kita untuk itu. Dan insya Allah esensinya hari ini sudah kena. Udah kena. Kita telepon, kita minta maaf, yang nerima sudah bisa memaafkan, insya Allah cukup. Kita WA, chatting, dijawab, yo podo-podo, cukup. Nah, artinya bahwa halal bihalal harus tetap jalan. Nah, terus silaturahim. Memang kita berbicara silaturahim, manfaatnya, maslahatnya luar biasa. Banyak tuntunan hadis. Perbanyak silaturahim, maka rizki kita akan lancar. Diberikan umur yang panjang. Itu maslahat. Nah, tapi ketika muncul mafsadah, bahaya. Nah, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada kita mencari kemaslahatan. Maslahat berkah pahala silaturahim besar, tapi ini ada mafsadah, ada bahaya. Kalau sampai menularkan virus, kita terinfeksi, kita bawa ke
kakek kita, ke orang tua kita, ke pakde kita. Anda jangan zalim lah. Bertamu malah ngkai Penyakit ya. penyakit. Nah, repotnya ini kan nggak kelihatan itu loh. Maka kita harus hati-hati. Ya mending kita tunda dulu sowan kita. Bahkan kita juga menutup, tanda kutip ya, menutup pintu sementara ini untuk tidak menerima tamu dulu. Ini sekali lagi bukan berarti kita ini memutus tali silaturahim, tapi memang dalam situasi darurat. Maka ya sekali lagi pesantren Tegalrejo pun juga sama. Begitu. Sama, biasanya bulan Syawal banyak wali santri yang pada silaturahim, jamaah-jamaah pada berkunjung ke rumah. Maka mohon maaf untuk sementara ini pesantren dan seluruh ahlul bait keluarga ini tidak menerima tamu. Ini demi kemaslahatan panjenengan sedoyo, demi kesehatan kita bersama, dan demi untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena cepat dan tidaknya selesai soal wabah ini di samping ya semua Allah, tapi tentu juga akan dilihat seberapa ikhtiar kita, kedisiplinan kita. Kalau kita disiplin, maka akan cepat selesai. Amin. Wong COVID itu dia nggak bisa bergerak kok. Begitu. Yang membawa itu kita, Manusia ya. Iya. Kalau manusianya diam, COVID-nya juga nggak akan bergerak, nggak tambah-tambah, Nggak kemana-mana juga. nggak kemana-mana. Tapi kalau kita banyak gerak, interaksi semakin banyak, maka ya COVID-nya juga akan berkembang. Iya. Sebagaimana pada minggu terakhir ini, ini kan luar biasa. Beberapa hari yang lalu bahkan rekor satu hari peningkatan positif COVID itu bisa 1.000 lebih. 1.000 dalam satu hari. Ini ya dampak dari kemarin, Mobilisasi. dampak dari mobilisasi menjelang Lebaran kemarin. Oke. Ke pasar, di mall, nah itu kan beli baju baru, bonusnya virus. Ini kan Luar biasa sekali nih ya. nah ini yang menjadi problem hari ini di sini. Ada kemarin beberapa teman yang nanyain juga, gimana Gus? Itu pasar, mall ramenya kayak gitu dibiarin nggak ditutup, sementara masjid suruh nutup, musola suruh nutup, nggak adil ini dong. Nah, terus maunya sampean gimana? Saya tanya gitu. Ya bebas dong kita sholat di masjid, buka masjid setinggi. Jamin? Anda berani jamin nggak kalau sepulang dari masjid nanti semua sehat? Berani ngasih jaminan nggak untuk kakek-kakek kita, pakde kita yang sepuh-sepuh itu? Yang sepuh-sepuh ya. Wah, itu semua kembali kepada Allah. Gitu ya. Ya Allah itu kan, ya Allah maha segalanya. Tapi ikhtiar kan wajib. Iya guys. Jadi begini, pola pandangnya begini. Saya sepakat, kemarin ada yang menyampaikan. Apa ini? Jadi dalam situasi pandemi, masjid ditutup ini benar. Kalau situasi pandemi di desa itu sudah ada yang terkena, terus juga masjidnya di pinggir jalan raya, tutup, itu benar. Sementara situasi pandemi pasar buka rame, itu salah. Nah, kalau kita sudah ikut yang benar, masa yang benar ini harus ikut yang salah? Oke, gitu ya. Masa masjid harus ikut buka seperti pasar ini? Ini logika mana? Di tengah suasana ini ya guys ya. Iya.
masjid tutup itu benar. Iya, jangan mengikuti yang salah dong. Jangan mengikuti yang salah. Kalau kita sudah tahu salah mereka itu, ya kalau bisa diingetin. Minimal kita nggak ikut. Anda jangan ikut ke pasar hari ini. Anda jangan ikut nambahi kerumunan di mall. Iya. Kalau ini kita masih seperti ini terus, Masya Allah, akan semakin panjang. Semakin panjang. Kita ini melihat anak-anak nggak sekolah 2 bulan aja sudah, ya kasihan, ya sumpek. Iya guys. Banyak orang tua yang sudah sambat. Belum juga pesantren. Oh ya. Kayak Tegarejo ini biasa mulai kan pertengahan Syawal. Oke. Hari ini kita belum bisa memastikan Begitu. kapan putra-putra jenengan balik ke pesantren. Bapak Ibu, saya minta untuk sabar, nunggu pengumuman. Iya. Satu dari pemerintah tentu. Kita nggak ingin buka pesantren, santri suruh balik semua datang, ayo ke Tegarejo datang. Sementara pemerintah belum memberikan lampu hijau. Kalau datang nanti sampai pondok pada sakit. Iya. Ngumpul ke wong loro, nanti di klaster sendiri, nanti repot ini. Waduh, bahaya ini. Ya bahaya kan, kita nggak mau itu terjadi kan. Oke. Maka ini beberapa pesantren-pesantren besar, khususnya di kalangan NU, Iya. kita sedang intensif dalam 2 minggu kemarin, mulai pertengahan Ramadan sampai kemarin, untuk melakukan semacam persiapan. Kalau Pak Jokowi sering bilang new normal, Iya. berdamai dengan virus. Ya kita sih pengennya damai, tapi kalau virusnya nyokot piye? Sing ra gelem damai virusnya. Virusnya ya, kamu damai ya. Maka artinya kita harus ada persiapan yang matang. Strateginya nih. Ya, santri balik ke pesantren, syaratnya harus mamanya Iya. ada bukti rapid test bahwa ini negatif corona Gitu. atau nanti santri masuk ke pesantren karantina dulu setengah bulan baru masuk ke pondok induk mamanya. Seperti itu ya. Sedang coba dirumuskan. Karena kalau kita nunggu kepastian dari pemerintah kapan ini nggak jelas juga. Bukan hal yang gampang untuk recovery. Oke. Anak yang sudah di rumah 3 bulan dengan segala konsekuensinya, Iya. balik ke pesantren itu berat. Iya. Berat. Apalagi sudah di rumah 3 bulan nganggur, kecanduan game online, tiap hari megangnya gadget, rebahan nonton TV, Ada yang kecanduan mancing, ya asal nggak mancing keributan aja. Oke. Ini disuruh balik ke pesantren kan sudah Rasa-rasan ini ya. rasa-rasa. Nah maka kita nggak ingin lah ini lebih lama lagi. Amin ya. Maka pesantren harus mensiasati. Nah maka bisa jadi nanti kita masuknya persif. Jadi yang datang per minggu itu 20 orang. Sambil difilter ya. Ya. Saring. Tadi kalau per minggu cuma 20-50 orang, Berapa bulan ini ya? santrinya 10.000 berapa bulan? Oke. Setahun hampir pulang ya. Iya, yang terakhir kan nanti lebaran lagi. Kesini udah jenggotan semua nih. Nah ini yang jadi pembicaraan sekarang di Oke. kita. Iya guys. Jadi sekali lagi masyarakat memang harus bisa memahami situasi seperti ini. Maka ya nunggulah kalau mau balik ke pesantren, pengumuman nanti dari pesantren. Pesantren ya. Ini santri baru, santri lama tidak boleh datang ke pesantren dulu sebelum ada pengumuman resmi. Kita tolak kalau ada santri datang, Apapun alasannya. apapun alasannya. Sekarang kita tolak dulu. Nanti kalau sudah ada pengumuman resmi, Oke. agar ini sekali lagi demi kesehatan panjenengan, demi kesehatan kita bersama, ini yang harus didahulukan itu loh. Iya.
Jadi sekali lagi ini kalau Syawal, tradisi Syawal ini ya yang paling terasa ya pada silaturahim, saling mengunjungi, halal bihalal. Halal bihalal hari ini juga cukup melalui meeting Zoom. Ya, oke. Bisa Virtual, pakai meeting Zoom, bisa pakai ya perangkat-perangkat virtual. Nah, tapi semuanya harus jalan. Harus jalan. Indonesia tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Indonesia harus menang. Amin. Jadi Idul Fitri ini kan hari kemenangan. Hari kemenangan ya guys ya. Ya, kita harus maknai kemenangan tahun ini adalah kemenangan kita melawan COVID-19. Amin. Ini harus kita maknai. Jadi ayo kita tetap jaga kesehatan, kita tetap jaga jarak. Kalau keluar harus pakai masker. Ini harus tetap kita dengungkan. Karena sekali lagi kita tidak boleh kalah Tidak boleh oleh virus. Nah, Indonesia harus tetap menang. Amin. Ya mungkin seperti itu Dimas gambarannya. Memang lebaran dalam situasi pandemi. Kalau yang lainnya masih tetap jalan. Nah seperti puasa ini nggak ada hubungannya. Puasa Syawal. Puasa Syawal nih guys ya. Ini kan Kebetulan banyak ini pertanyaannya guys ya. ya puasa Syawal ini tetap harus dilaksanakan. Karena itu menjadi pelengkap. Man soma Ramadhana. Nah terus fa'atba'ahu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan sitin min Syawal, puasa 6 hari, maka orang tersebut sebagaimana menjalankan puasa setahun penuh. Ini iming-imingnya yang disampaikan Rasulullah luar biasa. Luar biasa sekali ya. Maka puasa Syawal itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikukuhkan. Maka saya mengajak keluarga FAS, mari, apalagi situasi seperti ini, Anda kan nggak keluar-keluar, puasanya kita mulailah puasa Syawal 6 hari. Ini nggak ada halal bihalal keluarga, nggak ada halal bihalal RT. Tapi kalaupun masih ada terus, boleh nggak puasa Syawal itu tidak berurutan? Memang afdolnya kalau menurut Syafi'iyah puasa Syawal itu ya urut Dimas. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Tapi kalaupun tidak berurutan juga tidak apa-apa, pahalanya juga tetap sama. Jadi puasa, besok puasa lagi besok tanggal 7, puasa lagi besok tanggal 9, puasa lagi besok tanggal. Asalkan itu masih di bulan Syawal, Anda masih mendapatkan fadilah dan keutamaannya sitin min Syawal. Amin. Meskipun tidak berurutan. Oke. Ibu-ibu yang masih punya tanggungan, karena ibu-ibu banyak yang bolong puasanya kemarin. Ya, nggak full ini ya. Iya, boleh nggak Gus? Baru didahulukan mana? Antara puasa Syawal atau puasa nyarutang? Iya, afdolnya tetap didahulukan nyarutangnya. Karena itu wajib. Setelah wajibnya selesai baru menjalankan sunnah. Oke. Apalagi sunnah 6 hari Syawal ini muqayyad. Muqayyad ini sangat berhubungan dengan puasa sebelumnya. Hadisnya kan jelas, man soma Ramadhana. Nah ini, barang siapa yang puasa Ramadan fa'atba'ahu dan mau melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, ada man soma Ramadhana. Oke. Jadi kalau kemarin Ramadan nggak puasa, ya puasa Syawal juga nggak ada artinya, karena harus man soma Ramadhana. Masa Ramadan intinya ya. Oh iya, Ramadan dulu baru dilanjutkan. Lah kalau awalnya belum ada, apa yang mau dilanjutin? Oke. Maka mengkodok puasa atau hutangnya itu didahulukan. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang menyampaikan
bahwa Anda mengqadha puasa di bulan Syawal ini dapat dua-duanya. Qadhanya juga dapat, pahalanya puasa Syawal juga dapat. Ini kan luar biasa. Betapa Allah sangat pemurah memberikan pahala, ganjaran kepada kita sekalian. Nah, maka kalau tradisi puasa Syawal ya tetap dilanjutkan, tidak terpengaruh dengan adanya situasi pandemi. Mungkin itu Dimas beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau keluarga Fas yang ingin menanggapi, monggo kita persilakan. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan halo, selamat malam keluarga Fas. Bagi Anda yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak siaran BT Janati Live melalui Facebook Fas FM dan beberapa media yang tentu saat ini masyarakat saling mentautkan satu sama lainnya ya. Oke, kami ucapkan selamat malam dan jangan lupa untuk Anda bisa bertanya bersama kami di 0815-7870-940 untuk SMS dan juga WhatsApp, atau untuk Anda cukup telepon di 0293314330. Oke, di malam ini ada yang ingin bergabung bersama kami di sesi phone live-nya. Kami buka untuk Anda. Ada siapa? Assalamualaikum Fas FM. Injih Bu, kali senten iki Bu. Ibu Sugeng di Salaman. Oke, pertanyaannya apa Ibu? Nggih. Ya, langsung saja pertanyaannya. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Jawab adzan. Pun. Oh, nggih. Sampai kali itu, Oh, nggih. 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 Bendure. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Makatan Ibu. Matur suwun sangat Ibu. Nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Sugeng. Di Salaman ya. Nggih, di Salaman ya. Tadi ya pertanyaan Gus, pertanyaan pertama adalah ketika Ibu itu mendengarkan azan dari luar daerah lain, kemudian Ibu melaksanakan sholat. Nah, tiba-tiba setelah selesai sholat Ibu mendengarkan azan di daerahnya gitu Gus. Oh, tadi sudah azan di daerahnya belum ternyata. Nah, apakah harus mengulang sholatnya atau seperti apa ini? Tidak. Jadi penanda masuknya waktu sholat itu sebetulnya kan waktunya, bukan azan. Azan itu kan hanya apa ya istilah Pengingatnya ya. pengingatnya. Jadi asal sudah masuk waktu zuhur umpamanya, waktu zuhur meskipun belum azan kita boleh sholat Begitu. kalau kita sudah yakini. Masuknya waktu maghrib, ghurubis syams, matahari sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu maghrib. Itu meskipun belum azan kita juga boleh berbuka puasa, kita boleh sholat maghrib. Karena azan itu sekali lagi
hanya menjadi pengingat waktu untuk sholat berjamaah, untuk ke masjid gitu loh. Yang kadang-kadang kan juga tidak langsung Pada waktunya ya. apalagi Ramadan kemarin. Muadzini madang sih. Aduh, Buka, makan. begitu dang maghrib makan dulu, setelah selesai makan Baru 10 azan. menit baru adzan. Nah kalau kita nunggu itu kan ya kelengar gitu. Telat terus dibukanya ya. Yang penting sudah ada sirene maghrib kita sudah bisa. Nah jadi nggak perlu, apalagi sekarang setiap musola pakai toa. Kalau kita dengar adzan sana, dengar adzan sini, dengar sana kan ya kita repot sendiri. Pokoknya yang penting sudah masuk waktunya silahkan gitu aja. Ya yang kedua saya juga sama Bu, matur nuwun sangat sedaya lepat nyuwun pangapunten donga dinunga mugi-mugi diparingi wilujeng. Amin. Ya, begitu ya guys ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Sugeng yang ada di Salaman ya. Berikutnya silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, atau Anda juga segera ingin mengucapkan ya, selamat Idul Fitri kepada Gus Yusuf ya, atau kami redaksi BT Janati, silakan ya. Anda bisa mengucapkan secara langsung di 0293 314 330 di masa menantikan kebersamaan Anda. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Gus, malam ini banyak sekali yang mendengarkan BT Janati karena masih stay at home di rumah aja. Tetapi silaturahim di masa pandemi kali ini memang Gus merubah sebuah tradisi. Biasanya bersalaman jadi tidak, biasanya yang berkunjung menjadi tidak, dan biasanya isi toples ini 3 hari habis, ini belum nih Gus ya. Ya Gus, bolehkah kami berkunjung ke sebuah daerah yang memang di sana di notabene masih zona putih atau zona hijau, bebas dari virus, atau bahkan bebas dari beberapa dari orang yang sakit ini atau terkontaminasi. Bagaimana menurut Gus Yusuf terkait dengan silaturahim tersebut? Satu, kalau memang di kampung itu masyarakat mengizinkan, prinsip silahkan. Tapi kalau kampung panjenengan itu kampung pandemi, zona merah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah menyampaikan bahwa ketika ada satu wabah di satu daerah, maka oleh beliau Nabi diperintahkan, kamu yang di dalam kampung wabah itu ya harus tetap tinggal di kampung itu, jangan keluar. Sementara kamu yang ada di luar janganlah mendatangi kampung tersebut. Maka dari situ kita bisa ngambil, kalau daerah jenengan pandemi, daerah jenengan zona merah, jenengan harus tahu diri. Meskipun Anda kelihatannya sehat, tanpa gejala, tapi kemungkinan jenengan itu bisa menjadi kurir, masuk ke kampung, ninggali virus. Maka ya lebih baik, meskipun itu pintunya dibuka, jenengan harus tahu diri, tidak usah berkunjung dulu. Apalagi kalau daerahnya sudah ditutup, ya tambah nggak boleh lagi kita. Nggak boleh lagi ya. Jadi bagaimanalah kita saling menjaga, jangan dolim kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua kita. Ya kita harus hati-hati. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Yang pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Ibu Munti yang ada di Temanggung. Begini Gus, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Gus Yusuf. Yang pertama, bagaimana sikap seorang perempuan, istri sebaiknya terhadap perilaku suaminya ketika suami selalu tidak benar, dalam arti di sini melenceng dari agreement pernikahan atau kesepakatan pernikahan ini. Yang kedua, bolehkah seorang istri memberikan suatu nasihat yang cukup keras kepada suami Gus ketika dia tidak melaksanakan, contohnya sholat 5 waktu dan juga sudah mau berbuat selingkuh atau serong ini. Yang ketiga, mohon doanya Gus, sebagai seorang istri saya sudah berkali-kali menahan rasa sakit hati ini ketika suami tidak melakukan apa sebuah kesepakatan dalam pernikahan, termasuk juga dia maunya sendiri. Terima kasih atas jawabannya dari Gus Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munti, apa yang jenengan alami, saya rasa banyak juga keluarga Fas lain yang juga mengalami hal itu.
melihat tanda kutip kadang kesewenang-wenangan suami atau melihat kemungkarotan. Memang istri itu posisinya adalah menjadi partner, saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka sampaikanlah apa yang menjadi istilahnya keluhan kepada suami. Anda mengingatkan boleh, bahkan harus. Cuman yang terpenting adalah caranya dan situasinya. Inilah niatnya baik, tapi kalau caranya kurang baik justru akan menjadi tambah masalah. Niatnya baik tapi penyampaiannya, situasinya nggak tepat juga jadi masalah. Nah, maka saya menyarankan Anda harus hati-hati menyampaikan itu, mengingatkan suami untuk sholat. Kita boleh mengingatkan, yang nggak boleh itu maksa. Istri itu nggak punya hak maksa suami. Begitu. Beda kalau suami punya hak maksa istri untuk sholat. Suami punya hak maksa anak-anak untuk sholat. Tapi kalau istri tidak punya dan tidak boleh memaksa, paling mengingatkan, Mas wis subuhan buat turung, Mas wungu sampai turung luhuran, mamane kan seperti itu. Tapi tidak boleh istri ngambil air seember gebyur nang bojone. Itu dosa kalau seperti itu. Juga soal suami yang mungkin selingkuh dan lain sebagainya, monggo. Kalau diingatkan jenengan kira-kira seperti apa, Anda harus bayangkan dulu. Kalau diingatkan jenengan malah tambah marah, tambah jauh, tambah lepas, ya mending atret, melipir. Nah, lewat orang ketiga. Siapa yang paling disegani oleh suami jenengan? Nek sing paling diwedeni iki bapake, yang jenengan lapor ke bapaknya. Begitu. Bapaknya pun situ. Siapa? Kakaknya. Ya kakaknya yang kita sambati untuk mengingatkan adiknya. Jadi jangan jenengan sendiri kalau ada digeger itu kan. Oke. Nah, kita bisa melipir. Kalau yang disegani itu kiainya. Garwane jenengan alumni kunti. Nah, nanti bisa minta tolong ke kiainya untuk mengingatkan. Oke. Nah, jadi boleh istri mengingatkan kepada suami, tapi dalam kerangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tidak diperbolehkan untuk memaksa gitu. Ya. Begitu ya Gus ya. Oke, baik, ini tentu masalah doa didoakan terus ya sama Gus Yusuf ya. Oke, terima kasih juga untuk bersama Anda di malam ini. Ada beberapa pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Yusuf. Terkait dengan portal memportal, wah kemarin ada sedikit cerita nih Gus ya. Kami setelah salat Idul Fitri tidak melakukan salam-salaman Gus, tetapi juga kita tidak menyampaikan permohonan maaf satu sama lain. Pertanyaan saya, bukankah untuk diterima sebuah maafkan jika kita menyampaikan kepada seseorang tersebut Gus apa yang menjadi salah kita dan kita minta ikhlas ridho dari seorang tersebut? Yang kedua, bagaimanakah ketika portal memportal satu sama lain menjadikan satu kesenjangan atau konflik sosial di masyarakat akar bawah ini Gus? Terima kasih. Ya, memang saling maafkan itu harus diikrarkan, meski tidak bersalaman. Ya. Tapi harus diikrarkan. Aku nyeluk ngapura Pak, aku nyeluk ngapura Dik, tolong di ngapura salah-salahku. Itu diikrarkan meski tidak salaman, atau meski ikrarnya itu telepon. Nah, terus yang dimintai juga sudah menjawab, yoh tak ngapura, yoh podo-podo. Nah, ini disitulah intinya harus ada ikrar, saling memaafkan. Yang kedua soal istilahnya portal. Jadi memang COVID ini luar biasa. Dampaknya tidak hanya kesehatan, tidak hanya ekonomi, tapi juga berdampak kepada persoalan sosial. Apalagi kalau Dimas mencermati sekarang. Masyarakat di bawah juga
sekarang butuh bantuan, tapi begitu dikei bantuan geger. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang soal data BLT, soal data PKH, soal data BST ya. ya, iki oleh sakmene aku kok ora oleh dan lain sebagainya. Nah, maka situasi pandemi ini seperti di awal tadi saya sampaikan harusnya bisa menjadi semakin akrabnya, semakin dekatnya kita dengan tetangga kanan kiri kita. Iya. Setelah dari situ nanti akan muncul kesadaran. Kesadaran lah, kalau Anda memang tidak berhak menerima bantuan, ya berikan kepada yang lebih berhak, itu kan. Iya. Kalau Anda bantuannya lebih banyak, ya ikhlaskan. Kadang-kadang ada kebijakan desa itu diratake Sama rata gitu ya. rata, padahal seharusnya tidak. Oke. Tapi kalaupun itu dikatakan harus diratake dulu, ya nggak apa-apa. Kalau masyarakatnya sepakat, itu menjadi kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, maka harus kita hormati kesepakatan itu. Kita hormati. Sekarang wah paling mumet itu jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Terus data iki ono sing kliwat nesu, ono sing wis didata rung dikai ngamuk. Oke. Inilah kita doakan moga-moga para pemimpin-pemimpin kita baik di desa, di kabupaten, di provinsi sampai di tingkat pusat, semoga diberikan kekuatan lahir batin, Amin. diberikan keikhlasan. Amin. Begitu pula kepada saudara-saudara kita yang menjadi tenaga medis, Tenaga medis ini ya guys ya. teman-teman dokter, teman-teman perawat, tenaga kesehatan yang bertugas di COVID ini. Iya. Sudah nggak inget Lebaran, Dimas. Sudah nggak inget tanggal 1 Syawal harus makan opor dengan ketupat. Mereka hanya fokus untuk penyelamatan. Nah, maka apresiasi setinggi-tingginya kita aturkan kepada para tenaga medis. Hormati tenaga medis. Iya. Mereka adalah pejuang, mereka adalah pahlawan. Cara menghormatinya gimana? Sederhana, tinggal di rumah, jangan keluyuran. Itu cara menghormati para tenaga medis, itu kan. Ya. Kalau kita masih ke mall, kita masih kemana, aduh, itu berarti Anda tidak menghargai perjuangan para tenaga medis. Karena Anda akan menjadi tambahan pasien-pasien dan mereka tidak akan pernah berhenti kalau Anda sikapnya seperti itu. Tapi kalau memang harus keluar, ya pakai masker. Ya itulah cara menghormati kita kepada para pejuang-pejuang COVID-19. Ya. Oke, Indonesia jangan terserah ya guys ya. Ya, Kita harus peduli ya. Harus peduli dan tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah ini. Oke, baik, terima kasih Gus Yusuf dan juga untuk Anda keluarga Fas di mana Anda berada. Beberapa pertanyaan di malam ini memang sangat banyak ya. Mungkin karena Anda rindu untuk bisa mendengarkan tausiah dari Gus Yusuf ya. Biasanya kan Anda bisa mendengarkan di beberapa salah-salah kesibukannya. Nah, malam ini spesial di tengah santai. Mungkin Anda yang sudah menikmati suasana libur atau justru ini adalah hari pertama untuk Anda masuk kerja, Anda bisa jadi dengan penuh keceriaan. Oke, untuk Anda baru saja mendengarkan di 90.1 Fas FM, atau untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel, atau untuk Anda pemirsa Fas FM ya melalui Facebook, YouTube kami, saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, situasi pandemi ini melahirkan kita kembali. Kita menjadi lebih manusia. Artinya kita menjadi lebih ingat kepada Allah, lebih ingat kepada yang menciptakan kita, lebih ingat kepada yang bisa menyelamatkan kita. Pandemi ini melahirkan kembali kita menjadi manusia. Yang manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu ada keluarga, manusia itu ada tetangga, manusia itu ada kanan kiri saudara-saudara kita. Kita berharap situasi pandemi ini lebih bisa mengasah empati kita, rasa solidaritas kita.
maka menjadi sempurnalah kita bisa meningkatkan hablum minallah dan juga meningkatkan hablum minan nas. Kita tidak hanya menjadi manusia yang solih secara ritual, tetapi juga kita semoga menjadi manusia yang bisa solih secara sosial. Itu peningkatan yang kita harapkan di bulan Syawal. Demikian Dimas, mungkin kita pamit dulu. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga Fas dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Baiti Janati Rumahku Surgaku untuk edisi malam ini. Akhirnya kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Rumahku Surgaku. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita.